saya kembali ke Pak Adnan ya. Pak Adnan, kalau dilihat dari sistem tarik titik koordinat ini banyak juga tahun-tahun kemarin ini orang tua yang sedikit protes gitu ya. Kalau kita lihat, ada yang bilang ini tidak sesuai dengan titik rumahnya, seakan-akan mengada-ngada agar titiknya ini dekat dengan sekolah seperti itu. Nah, kira-kira kalau dilihat seperti itu lagi, Pak Adnan gimana pendapat? Ya, sekali lagi saya sampaikan ya bahwa memang di lapangan ya pasti terjadi masalah gitu. Yang berbeda dengan di atas kertas SOP yang ada, ya karena kenapa? Saya pikir yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana bisa mengawasi pelaksanaan di lapangan. Ya, saya akui bahwa kebijakan tersebut di atas kertas memang sudah bagus. Tapi di lapangan ya terkadang ya bisa ya ada miss 30 sampai 50%. Ya. Nah, kalau bisa di lapangan bisa diminimalisir. Ya, kalaupun ada kekurangan, kesalahan ya bisa sampai 10% saja gitu. Nah, masalah sonasi ya, ada teman saya yang mengaku bahwa kedekatan rumahnya itu hanya beberapa meter gitu, tetapi dia tidak lulus. Ya, dan anaknya itu akhirnya tidak lulus dan ada yang lebih jauh dan lulus. Saya tidak tahu apakah kelulusan itu karena faktor sonasi atau karena faktor prestasi akademik gitu. Tetapi saya dengar informasinya ternyata kepala sekolah yang dia tempati daftar, tidak usah saya sebutkan sekolahnya, ternyata kepala sekolah itu akhirnya diberi sanksi dan dipindahkan gitu akibat kesalahan yang terjadi. Kita berharap, semua berharap, masyarakat semua berharap agar supaya kejadian tahun lalu itu tidak terulang lagi. Ya, tidak terulang untuk tahun ini. Ya, karena kenapa? Ya kita maklumi bahwa ya awal-awal katakan baru 3 tahun, praktis itu masih relatif sangat singkat dan tahun kemarin itu adalah awal pandemik. Ya, orang semua pada shock culture gitu, shock terapi atas kondisi yang terjadi. Orang tidak tahu sehingga ya terjadi gap, terjadi permasalahan di lapangan. Ya, semoga pada kesempatan ini ya seperti tadi Ibu Nilma, saya percaya bahwa Ibu Nilma akan mengelola ini secara profesional, apalagi tadi diutamakan faktor sonasi gitu. Ya, faktor sonasi. Ya, karena memang tadi disampaikan kalau saya tidak salah ada sekitar 3 jalur untuk masuk di sebuah sekolah, faktor sonasi, ya faktor mungkin ada afirmasi, ada faktor, ada jalur pendidikan, ya dan kalau saya tidak salah tadi ada perpindahan, ya ada sonasi. Nah saya pikir ya, ke depannya ya, agar supaya ini bisa diminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan gitu. Karena saya mendengar bahwa ada segelintir orang yang kebetulan tidak mengikuti standar operasional prosedur yang ada gitu. Sehingga mungkin saja karena faktor keluarga ataukah karena ada faktor-faktor lain di balik itu. Semoga tahun ini jauh lebih bagus. Baik. Ya, Ade. Baik, terima kasih Pak Adnan. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Pak Yasdin Yasir, pengamat pendidikan. Ini kalau kita lihat nih ya Pak Yasdin, apa kabar Pak Yasdin? Alhamdulillah baik Mas Ade. Sehat ya Pak Yasdin, kita baru ketemu lagi nih Pak Yasdin. Alhamdulillah. Iya. Sejak pandemi ya Mas Ade. Baik Pak Yasdin, ini kita membahas soal PPDB 2021 seperti biasa. Ini kita sudah dengar juga tadi sama-sama pernyataan dari Ibu Nilma bahwa tahun ini nanti pengawasannya lebih ketat lagi, sistemnya sistem online karena memang kita tahu sekarang pandemi. Tapi kalau kita melihat kekurangan-kekurangan tahun-tahun sebelumnya terkait dengan kalau kita pikir
ada yang mengatakan faktor orang dalam, ya. Ada kursi kosong, pengaturan kursi, kuota, zonasi, data seperti itu. Banyak sekali yang memprotesnya ya, tahun-tahun sebelumnya ya. Kira-kira apa saran dan masukan dari Pak Yastin melihat PPDB 2021 ini di masa pandemi? Silakan. Oke, terima kasih Mas Ade, Bu Nilma, dan Pak Adnan yang saya hormati. Pertama, saya menyampaikan jelang tahun ajaran baru, PPDB ini menjadi sesuatu yang sering dibicarakan oleh banyak orang. Bahkan setelah 3 tahun terakhir pelaksanaan, misalnya untuk tahun ini, itu kan rujukannya kita adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021, turunannya kita. Nah, di sana kalau tidak salah ada pasal yang menyampaikan tentang akuntabilitas, transparansi, serta integritas dalam pelaksanaan PPDB ini. Sehingga segala keluhan yang seharusnya selama ini bisa diminimalisasi oleh tampuk pemilik kepentingan paling rendah, yaitu Dinas Pendidikan di kabupaten kota, itu punya pembagian atau pemetaan tersendiri. Yang kita sayangkan misalnya dalam pengambilan kebijakan pendidikan atau politik pendidikan dari pemangku kepentingan itu, kalau sekadar mengeksekusi kebijakan yang ada. Misalnya dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu, ada ndak aturan turunan misalnya yang diturunkan, entah itu dalam sifatnya panduan secara teknis atau SOP atau yang lain. Sehingga keluhan-keluhan untuk PPDB tahun ini itu tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah berpindah ke fase yang berikutnya. Kalau misalnya di tahun pertama keluhannya itu lebih berat, mungkin di tahun kedua itu sudah agak ringan, sedang, tahun ini agak ringan. Karena sampai kapanpun namanya kebijakan itu selalu ada sisi yang berbeda yang bisa dilihat oleh banyak orang. Hanya saja harapannya kita di PPDB terkait dengan kebijakan itu bisa diminimalisasi. Saya pikir itu pengantar dulu Pak Ade untuk di kita, jadi mungkin rujukan tetap di awal Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Baik, terima kasih Pak Yasin. Saya kembali ke Ibu Nilma. Ibu Nilma, ini kalau kita berbicara kuota ya, kuota dari PPDB 2021. Apakah tahun ini ada perbedaan atau seperti apa sistemnya Ibu Nilma? Karena kalau kita lihat memang kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada zonasi, afirmasi, prestasi gitu. Nah, untuk tahun ini kira-kira kuotanya seperti apa nih Bu Nilma? Iya, terima kasih bahwa PPDB ini sebagaimana disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa rujukan kita itu adalah surat peraturan Mendagri tahun 2001 Juknis ya. Juknis kemudian kita sudah breakdown ke dalam peraturan wali kota nomor 20 tahun 2001, kemudian ini kita sudah breakdown lagi ke dalam Juknis ya, ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan PPDB. Adapun perbedaan daripada tahun lalu, sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa kalau tahun lalu itu yang non zonasi dulu yang didahulukan. Nah, berbeda dengan tahun ini, kami mendahulukan jalur zonasi yang mana kuota daripada jalur zonasi untuk SD itu adalah 75%. Kemudian kuota untuk jalur afirmasi untuk SD itu di kuota bagian melalui jalur zonasi sebesar 5%, ya, 5% dari untuk tingkat sekolah menengah pertama, zonasi untuk jalur zonasi kami memporsikan sebesar 70%, 70% untuk jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi itu 20%, ya, 20% untuk jalur afirmasi dan selebihnya adalah 5% jalur prestasi dan
jalur perpindahan orang tua. Ini kami sudah tuangkan dalam Juknis ya, yang merupakan tindak lanjut dari Perwali nomor 20 tahun 2001. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Dan jadwalnya itu mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 untuk jalur zonasi. Ya, demikian Pak.